sampai 15. Setelah itu di tahun 2016 Bapak mengikuti pelatihan tenaga kerja arsitektur dan di tahun 2022 mengikuti pelatihan arsitektur oleh IAI. Bapak Rizal juga mempunyai pengalaman mengajar di jurusan Teknik Arsitektur UNG mulai tahun 2002 sampai 2024 saat ini, di mana di saat beliau mengawali profesi sebagai dosen D3 mata kuliah bahan bangunan mulai tahun 2002 sampai 2008, kemudian dosen S1 mata kuliah perancangan arsitektur pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian mulai tahun 2014 sampai 2023, Bapak juga mengajar mata kuliah perancangan anggaran biaya atau RAB. Dan mulai 2012 sampai 2024 ini, Bapak mengajar mata kuliah perencanaan real estate. Dalam bidang arsitek dan sipil, Bapak Rizal pernah menjadi tim leader ahli arsitektur dalam perencanaan Balai Benih Ikan Sentral BBIS di tahun 2003, kemudian menjadi ahli arsitektur dalam perencanaan LPMP di tahun yang sama sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010, Bapak menjadi ahli arsitek dalam DED Bangunan Kesehatan, dilanjutkan dengan DED Bangunan Pendidikan di tahun 2012, pengawasan bidang infrastruktur pemukiman di tahun 2013 sampai 2016, dan perencanaan bidang pendataan pengairan pada tahun 2017 sampai 2022. Untuk pengalaman organisasi profesi atau ilmiah, Bapak Rizal pernah tergabung sebagai anggota dalam organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dari tahun 2003 sampai 2021. Kemudian pernah menjadi anggota organisasi Masyarakat Ahli Penilaian Indonesia atau MAPPI di tahun 2012 sampai 2015. Kemudian menjadi wakil ketua pada organisasi Ikatan Tenaga Ahli Konsultan Intakindo pada tahun 2018 sampai 2023, dan saat ini Bapak Rizal sedang aktif menjadi wakil ketua pada Ikatan Arsitek Indonesia IAI Gorontalo mulai periode 2017 sampai 2025. Demikian pembacaan CV dari moderator kita. Sekedar informasi, beliau juga merupakan dosen saya dulu di Teknik Arsitektur UNG, di mana selain mengajar, beliau juga sempat memberikan banyak advice atau ilmu-ilmu dan sharing pengalaman berharga yang membantu saya dalam proses pendaftaran S2, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya izin menyerahkan sesi kepada Bapak AR Rizal Mahanggi, STMT IAI, untuk memandu acara siang hari ini. Silakan, Bapak. Terima kasih, Anissa. Terima kasih, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Oh, terima kasih Bapak-Bapak atas kehadiran di siang hari ini. Untuk yang pertama, saya menyapa dulu untuk Pak ini ya, untuk yang membawakan materi ini. Saya lihat detailnya ini luar biasa, Pak ya. Pak Bernard Haryanjah, Apeling SWPK, STMT IAI HDI IAP. Kalau menurut saya kayaknya Bapak ini sangat konsen ya di bidang perencanaan, baik di bidang interior maupun perencanaan kota. Dilihat dari beberapa penghargaan yang didapatkan. Oh ya, untuk kali ini kita akan membawakan merupakan materi lanjutan ya, materi lanjutan dari materi yang minggu lalu. Untuk judul hari ini adalah konsep pendinginan aktif pada bangunan gedung. Mungkin sebelumnya saya mau bacakan kurikulum fit dari pemateri. Jadi nama AR Bernard Haryanjah HDI IAP PBA BNSP. Lahir di Medan 26 Juni 1972. Home address di Sentani Kabupaten Jayapura. Kalau saya lihat ini kita ini sebaya Pak ya. Selecting kalau nomor handphone, office ini jelas di sini ya. Lanjut ke academic story, beliau menyelesaikan Prodi S1 Arsitektur Universitas Samratulangi Manado tahun 1991 sampai dengan 1998. Dan berikutnya beliau melanjutkan Fakultas MIPA Prodi D1
pengelolaan lingkungan Universitas Terbuka Indonesia. Tahun tahun masuk 2008 sampai dengan 2012. Berikutnya beliau melanjutkan di Fakultas Teknik Magister Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Semarang dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Selanjutnya beliau juga melanjutkan di Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan Universitas Terbuka Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya melanjutkan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi S1 Teknik Lingkungan Universitas Sains dan Teknologi USTJ Jayapura tahun 2017 sampai dengan 2024. Dan yang sekarang beliau melanjutkan di Fakultas Arsitektur dan Desain PSDA konsentrasi arsitektur digital pada Universitas Katolik Sugio Pranata Semarang tahun 2024 sampai dengan sekarang. Untuk pengalaman profesional, beliau terdaftar di IAI dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, di DAI tahun 2022 sampai dengan 2027, terus di HDII Himpunan Desain Interior Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, terus juga di Ikatan Ahli Perencana Indonesia IAP di periode 2020 sampai dengan sekarang. Terus selanjutnya beliau juga terdaftar di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dari 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beliau juga terdaftar di BNSP PUPR periode 2003 sampai dengan 2008 di Lembaga Sertifikasi Profesi Astekindo Konstruksi Mandiri, serta di Lembaga Sertifikasi Profesi Gataki Konstruksi Mandiri dari 2024 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif di Pusat Studi Lingkungan Hidup LPPM PPLH Universitas Diponegoro Kota Semarang dari 2016 sampai dengan sekarang. Pusat Studi Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor 2018 sampai dengan sekarang. Pendidikan dan Latihan Green Building Council Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Di Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Nasional INAS 16 Mei 2024. Serta aktif di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen Bina Konstruksi di ASEAN Arsitek atau dengan ASEAN Assessment Process and Recommendation. Untuk job position, jadi beliau aktif di CV Benhari Konsultan dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Tim ahli bangunan gedung Kota Jayapura dari 2019 sampai dengan sekarang. Forum Penataan Ruang Kabupaten Jayapura di IAP. Forum Penataan Ruang Kota Jayapura dari 2023 sampai 2028. Tim Profesi Ahli Sistem Informasi Bangunan Gedung di Kabupaten Nabire. Dan arsitek praktek dari praktik desain interior HDI dari 2020 sampai dengan sekarang. Kota Jayapura 2015 sampai dengan sekarang. Beliau juga banyak melaksanakan riset di bidang arsitektur. Ini kalau sangat banyak sekali kalau saya kan saya bacakan. Jadi itulah
Aktif itu memang boros energi, tapi kita akan berusaha sedapat mungkin merancang karya arsitektur dengan pendinginan aktif, tapi melakukan tindakan-tindakan konservasi energi, ya. Nah, kemarin saya banyak bicara tentang teori, mungkin hari ini saya akan coba langsung mengkaji salah satu desain saya yang menggunakan pendinginan pasif yang ada di pendinginan aktif yang ada di Kota Jayapura, ya. Kalau kemarin desainnya agak sedikit sederhana, ini desainnya agak sedikit kompleks, yaitu bangunan BLPJJ Provinsi Papua, itu Balai Pengadaan Barang dan Jasa, ya, itu lantai 6 lantai ya. Nah, di sini saya dalam tahap proses awal perencanaan, saya sudah menggunakan analisis OTTV sebelum memutuskan untuk membuat DED. Ya, sebelum membuat DED, saya sudah melakukan untuk membuat simulasi OTTV untuk memenuhi syarat eh, minimal, ya, syarat minimal bangunan gedung apa namanya bangunan hemat energi, nilainya itu 35 watt per meter persegi selubung bangunan, dan RTTV juga atapnya, ya. Nah, nanti saya tidak akan berbicara banyak tentang sorry, ini rumah saya dekat bandara, agak suaranya agak berisik nih, pesawat lewat nih. Nah, hari ini saya tidak akan banyak bicara tentang rumus numerik, karena anak-anak arsitek biasanya agak kurang suka, kurang demen dengan rumus-rumus fisika, ya. Nah, ini pun saya sebenarnya nggak doyan-doyan amat di rumus fisika, tapi eh, saya lebih masuk ke alat simulasinya, gitu. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Untuk pengantar sedikit, ini profil saya sama seperti kemarin, belum berubah. Nah, ini coba saya sampaikan sedikit metode desain, pendekatan metode desain untuk pendinginan aktif, ya. Kemarin saya sudah presentasikan bagaimana konsep pendinginan aktif ini jalurnya jalur 1, 2, 3 jalur biru ke atas, ya. Yaitu pada saat kita merupakan bagian usaha untuk melaksanakan aturan yang diaturkan oleh pemerintah kita, yaitu Permen nomor 21 tahun 2021 tentang penilai kinerja bangunan gedung hijau. Nah, konsep arsitektur yang kita mau bicarakan hari ini adalah pendinginan aktif. Jadi dalam proses atau dalam konsep penentuan apakah kita mau pendinginan pasif maupun aktif, itu kita bisa lakukan 3 langkah, ya. Pertama, langkahnya adalah penghindaran panas, kedua adalah menentukan pendinginan pasif, dan langkah ketiga, apabila tidak memenuhi syarat untuk pendinginan pasif, maka kita bisa melakukan langkah untuk melakukan konsep pendinginan aktif. Tapi ada catatan juga, untuk pendinginan pasif dan aktif ini tidak selalu harus memenuhi syarat dulu pendinginan pasif baru pendinginan aktif. Ada kalanya, ya, kita sudah harus mengambil langkah dari awal untuk mengambil keputusan untuk konsep pendinginan aktif, karena ada fungsi-fungsi bangunan tertentu, ya. Misalnya adanya bangunan-bangunan yang mensyaratkan temperatur ruangan tertentu, misalnya perpustakaan, ya, atau bangunan-bangunan rumah sakit, itu harus ada syarat ketentuannya dari pemerintah tentang syarat tentang rumah sakit, syarat tentang perpustakaan. Jadi ruangannya itu harus memenuhi syarat suhu tertentu. Nah, jadi itu tidak perlu kita melalui pasif dulu baru memenuhi baru kita masuk aktif. Tidak, kita bisa lompat langsung ke aktif karena ada persyaratan tertentu. Nah, waktu kita menentukan konsep perancangan aktif, apakah itu nanti melalui jalur adanya permintaan khusus tadi syarat tertentu, ataupun kita misalnya melalui suatu prosesnya dengan melakukan suatu kajian atau suatu apa namanya
analisis tentang indeks standar pencemar udara atau ISPU, mengkaji ya kualitas udara lingkungan. Apabila tidak memenuhi standar, maka kita langsung lompat maju ke konsep perancangan pendinginan aktif ya. Nah, waktu saat kita sudah masuk menetapkan kita akan melakukan konsep pendinginan aktif, kita langsung langkah untuk mengambil data klimatologi. Nah, data klimatologi ini untuk pendinginan aktif juga diperlukan, baik itu untuk simulasi OTTV ya, maupun nanti untuk simulasi DKBIM ya. Ini ada program namanya yang saya coba elaborasi dalam konsep penentuan pendinginan aktif ini dengan menggunakan suatu aplikasi yang saya juga baru belajar kemarin dan baru temukan kemarin, baru dilatih oleh salah satu vendor yang biasanya rekanan IAI yaitu Daikin. Nah, saya baru menerima informasi bahwa Daikin punya aplikasi namanya DKBIM Client versi 2.1.0 tahun 2023 untuk menentukan sistem dan alat pendinginan aktif atau AC. Nah, ini suatu apa buat saya tahun 2023 masih baru ya. Inilah yang selama ini sebenarnya saya cari. Karena apa? Karena Ecotech ini, analisis Ecotech yang outputnya hanya mengeluarkan besaran radiasi panas yang diterima oleh selubung bangunan dan atap bangunan, itu putus sampai di situ. Nah, dia belum membicarakan tentang eh, alat pendinginan apa yang harus kita gunakan, bagaimana perhitungan-perhitungannya, apa analisisnya itu belum dibicarakan di analisis OTTV ya. Nah, vendor Daikin pada saat ini sudah mengeluarkan suatu aplikasi yang cukup luar biasa. Saya dengar kemarin dari Pak Yudi bahwa IAI apa namanya Gorontalo pun sudah dilakukan pelatihan untuk aplikasi di kabin klien ini. Jadi itu suatu hal yang baik. Saya pun juga coba akan mengkaji tentang DKBIM ini kaitannya dengan Ecotech analisis simulasi OTTV ini. Jadi sebenarnya dua program aplikasi ini saling mendukung. Nah, ini saya akan coba mengkaji secara akademik. Ini pun dalam proses ya, saya dalam proses mengkaji dan saya sangat sudah melihat beberapa hal yang menguatkan bahwa dua aplikasi ini saling terkait. Dan saya memang mengajukan hormat buat vendor kita Daikin yang sudah berinisiasi membuat suatu aplikasi yang cukup saya lihat untuk sementara saya kaji dalam modulnya itu cukup penuh dengan pertimbangan dan pertanggungjawaban yang cukup baik ya. Secara akademik saya lihat untuk sementara sangat baik gitu ya. Jadi dalam dua aplikasi ini, Ecotech maupun DKBIM nanti kita gunakan, data klimatologi masih diperlukan. Oke, saya lanjut. Ini kemarin ketentuan tahap perencanaan teknis BGH itu ya, itu nanti dari 7 elemen BGH itu ada 3 yang kita harus perhatikan dan kita akan laksanakan di dalam proses penentuan pendinginan aktif ini, yaitu pertama pengelolaan tapak. Ini sangat penting karena pengelolaan tapak ini nanti sangat penting juga dalam menentukan apa namanya apakah bangunan kita ini sudah memenuhi kriteria bangunan hemat energi ya. Kedua adalah efisiensi penggunaan energi. Nah, ini efisiensi penggunaan energi ini kaitannya nanti adalah ke ekonomi bangunan. Nah, kaitannya ke ekonomi bangunan yaitu listriknya ya, PLN. Nah, seberapa besar tagihan listrik nanti ketahuannya di situ tuh. Parameter untuk melihat efisiensi penggunaan energi di negara kita ini adalah tagihan rekening listrik. Jadi hubungannya ke ekonomi bangunan. Yang ketiga adalah kualitas udara dalam ruangan. Nah, ini bicara kenyamanan termal. Nah, ini kemarin sudah kita bicarakan kenyamanan termal dalam apa namanya kerangka berpikirnya konsep pendinginan pasif. Nah, sekarang kita coba untuk pendinginan aktif ya. Yang lainnya ini masuk dalam kaitan dengan lingkungan. Oke, kita lanjut.
Nah, hmm, Hilang suaranya, Pak. bisa dengar? Bisa. Hilang lagi suaranya. Mungkin mic di Pak Bernard kayaknya ini Termute. ya termute itu kelihatan termute itu. Oke Pak, bisa dengar ya? Oh ya itu bisa Pak. Oke, saya lanjut untuk ulang lagi sedikit ya tentang konsep pendinginan apa namanya tiga strata ya. Kemarin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ini adalah langkah pertama dalam konsep pendinginan pasif maupun aktif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah penghindaran panas ya. Penghindaran panas ini kalau kita merencanakan ini kita sudah harus melakukan untuk tahap awal adalah mengelola site develop ya. Site develop kita dalam merencanakan layout site plan itu sudah memikirkan dalam aspek penghindaran panas ya. Pemanfaatan salah satunya adalah pemanfaatan bayangan. Jadi pemanfaatan bayangan ini bisa kita ciptakan dari bangunan kita dan bisa juga kita memanfaatkan bayangan yang ada di sekeliling kita. Apakah itu dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar, apakah itu karena vegetasi yang ada di sekitar, atau kebetulan ada RTH dan lain-lain. Nah, kita manfaatkan itu. Nah, bangunan kita pun kalau kita mampu berkontribusi bisa menjadi pembayangan untuk bangunan di sekitar, itu akan lebih baik. Jadi dalam nanti ya pada saatnya dalam pengurusan perizinan persetujuan lingkungan, kalau dikaji bangunan kita itu ternyata mampu memberi pendinginan kepada bangunan sekitar atau lingkungan sekitar, itu akan menjadi nilai yang cukup baik dan meloloskan persetujuan lingkungan kita atau izin lingkungan kita dengan cepat, gitu ya. Itu bisa diukur nanti. Terus yang kedua dari pengindaran panas adalah warna bangunan. Ini warna bangunan ini sangat penting juga ya, baik itu interior maupun eksterior ya. Sudah tahu ya warna ya. Warna putih lebih terang itu akan lebih rendah dalam menyerap panas, warna yang gelap akan lebih mudah untuk menyerap panas. Jadi dalam bermain warna hindari penggunaan warna-warna gelap. Kalaupun menggunakan warna gelap, monggo silakan untuk aksentuasi mungkin ya, silakan tapi hindarkan pada daerah peredaran matahari. Ya, hindarkan dari peredaran cahaya atau radiasi panas matahari. Mungkin pada spot-spot tertentu. Ya, untuk aksentuasi monggo lah. Yang C adalah penghindaran panas dengan menggunakan vegetasi. Nah, vegetasi ini kita harus perhatikan ya. Ini kalau di dalam Permen ATR BPN itu vegetasi ini kalau kita kaitkan dengan RTH itu ada tiga jenis ya. Ada RTH bangunan, ada RTH kafling, ada RTH kawasan. Nah, dua RTH bangunan dan RTH kafling itu ada dalam kompleks bangunan kita. RTH kawasan itu di luar bangunan kita, ya. Nah, apa saja vegetasi yang ada di bangunan kita? Bisa pada bangunan kita melekat. Misalnya kita mau menggunakan apa pada top floor itu penghijauan pada lantai top floor untuk mengurangi panas, ya monggo silakan. Bisa saja pada dinding-dinding, mungkin pada landscape taman apa namanya taman dinding landscape dinding mungkin ya silakan. Nah itu
masuk dalam kategori RTH eh, building, bangunan. Nah, ada RTH Kafling, yaitu itu yang disebut dalam peraturan itu kalau kita mengurus PBG itu adalah KDB, koefisien dasar bangunan, ya 60-40, 70-30, ya 30-nya untuk ruang terbuka atau 60-40, 40-nya untuk ruang terbuka. Manfaatkan itu untuk ruang terbuka. Itu juga bagian daripada penghindaran panas terhadap bangunan kita, melindungi bangunan. Nanti saya akan berikan share nanti ke Yuda, ke Yudi, artikel tentang landscape, ya, pentingnya landscape dalam mengurangi radiasi panas matahari. Kemarin saya ada penelitian artikel dengan salah satu mentor saya di Undip. Itu sangat mempengaruhi ya vegetasi dalam mengurangi radiasi panas. Yang berikutnya adalah penyekatan cahaya siang sesuai kebutuhan rancangan. Nah, penyekatan cahaya ini radiasi panas siang hari ini banyak cara yang bisa dilakukan. Nanti salah satu caranya itu dalam rancangan ini yang kita akan bicarakan yaitu secondary skin. Ya, secondary skin ini adalah salah satu materi atau apa namanya bagian dari rancangan fasad dalam mengurangi atau menyekat cahaya itu agar tidak masuk sepenuhnya ke dalam selubung atau ke sisi selubung bangunan atau ke atap bangunan kita, ya. Terus yang berikutnya mengendalikan sumber-sumber panas internal. Nah, ini nanti urusannya ke interior ya. Ke interior ini juga harus diperhatikan penggunaan peralatan-peralatan elektronik yang menghasilkan sumber-sumber panas ini kalau boleh dikurangi. Jadi menggunakan barang-barang elektronik yang ramah lingkungan, yang hemat energi, yang penggunaan atau konsumsi energi ramah lingkungan ya, harus diperhatikan ini. Karena itu juga menyumbang panas pada ruang interior dan menyumbang beban pendinginan juga nanti pada AC. Terus berikutnya pendinginan pasif. Nah, pendinginan pasif ini apabila kalau memang kita apa namanya ingin punya kesadaran yang sangat tinggi dan luar biasa untuk merancang bangunan dengan pendinginan pasif. Tidak gampang ini merancang pendinginan pasif, karena arsitek sih gampang merancangnya, tapi belum tentu konsumen kita, customer kita, apa namanya, karena standar kenyamanan setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang nggak mampu, ada yang karena gaya hidup dan lain-lain, dia lebih suka cari praktis pakai AC. Padahal kualitas udara di sekitarnya itu cukup baik untuk melakukan konsep pendinginan pasif, tapi karena gaya hidup, ya, gaya hidup, tapi bukan karena kebutuhan, dia langsung menetapkan sudah pendinginan aktif. Tapi kalau kita mampu meyakinkan klien untuk memberikan pemahaman, bahkan memberikan analisis dan perhitungan betapa pentingnya pendinginan pasif dalam suatu bangunan atau hunian, waduh, itu luar biasa ya. Kontribusinya dalam membuat bumi kita lebih hijau ini akan sangat baik ya. Nah, kita masuk ke, kemarin kita sudah bicara pendinginan pasif. Itu pendinginan pasif kaitannya dengan ventilasi ya, nggak jauh-jauh dari ventilasi. Nah, berikutnya adalah pendinginan aktif. Nah, pendinginan pasif ini, pendinginan aktif akan kita putuskan menggunakan pendinginan aktif, ada variabel penilainya yaitu ISPU ya, kualitas udara. Jadi indeks pencemar udara ini akan mudah kita deteksi pada lingkungan kita, apalagi zaman internet sekarang semua sudah tersedia, tinggal ambil di internet, kita bisa tahu apakah kualitas udara kita ini dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi buruk. Apabila dalam kondisi baik-baik, silakan untuk pendinginan pasif. Apabila dalam kondisi buruk, monggo silakan menggunakan pendinginan aktif. Ya, nah, itulah dasarnya. Pendinginan aktif ini tidak lain tidak bukan kita menggunakan pengkondisian udara, ya, air condition. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya coba kasih suatu perbandingan ya.
suatu perbandingan dari data yang saya dapat dari dari internet ya, dari aplikasinya DLHK, dua kota ini, kota Sentani dan kota DKI Jakarta. Nah, di sini selalu yang diutamakan adalah PM 2,5, particulate matter-nya atau butir-butir debu yang paling halus itu PM 2,5. Itu PM 2,5-nya kota Sentani 14, sangat baik ya. DKI Jakarta 54, ya sedang lah kalau dari parameternya. Jadi dari data ini kita sudah tahu bahwa DKI Jakarta wajar kalau mereka itu semua bangunan di sana itu menggunakan pendinginan aktif karena memang kualitas udara terutama PM 2,5-nya lumayan tinggi ya, 54 dibanding Sentani 14. Tapi di Sentani pun masih banyak juga beberapa owner yang gaya hidupnya ya pinginnya nyaman yang berlebih ya, menggunakan AC juga gitu loh. Ya mungkin karena dia belum menggunakan jasa arsitek, jadi dia belum yakin apakah memang bisa memberikan pendinginan yang betul-betul standarnya dia atau tidak. Nah itu ya tantangan buat kita arsitek itu. Nah ini tadi ya yang angka tadi yang 14 nih kita Sentani itu masuk dalam 1 sampai 50 ya rentangnya. Jadi dalam kondisi baik ya yang hijau ini. Kalau Jakarta itu 51 sampai 100, dia masih dalam kategori sedang. Itu data saya ambil hari Jumat kemarin. Oke. Nah, ini penilaian-penilaiannya nanti tinggal dibaca saja. Apa artinya angka-angka rentang itu. Nah, nanti data itu ketersediaan data ISPU itu ada di sini ya. Minta maaf saya matikan dulu ada pesawat lewat nih. Baik, jadi nanti untuk data-data uh, uh, pencemaran udara, untuk 7 variabel pencemar udara itu bisa dicari saya tadi cari di aquaweather.com ya, ini nanti akan lebih gampang, seperti data yang saya tampilkan tadi juga ada. Nah, apa data klimatologi yang perlu kita ambil untuk data klimatologi untuk pendinginan aktif? Pertama adalah radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini kemarin saya minta ke dinas ke Badan Meteorologi Sentani itu mereka nggak punya. Saya coba cek ke Dinas Lingkungan Hidup, mereka juga tidak tahu gitu. Jadi memang data ini memang alat-alat ini kita tidak tahu persisnya di mana, tapi saya coba searching di internet, data itu ada di BPS justru, tapi tahun 2021 ya, radiasi matahari ini. Kenapa radiasi matahari ini penting? Karena ini nanti jadi data input awal untuk perhitungan simulasi OTTV. Nilai OTTV itu akan ditentukan oleh radiasi matahari di lokal. Jadi kita harus dapat itu, ya. Nah, kalau nggak ada bagaimana? Nah, ini saya kemarin coba cari info, ternyata alat ukur untuk pendeteksian untuk mengukur radiasi matahari sudah dijual bebas, sudah ada alatnya gitu loh. Namanya piranometer ya, alat mengukur radiasi matahari pada bidang datar dapat mengukur kerapatan fluks radiasi matahari dalam satuan watt per meter persegi. Mungkin kalau ada info-info yang sudah punya nanti mungkin bisa berbagi info. Jadi alat ini bisa mengukur radiasi matahari dimanapun kita berada ya. Luar biasa ini. Sudah nggak perlu lagi kita menggunakan meminta data ke BMKG. Tapi kita bisa usaha sendiri. Nah ini data radiasi matahari yang saya peroleh dari BPS Kabupaten Provinsi Papua ya, untuk semua daerah di Provinsi Papua itu saya rata-ratakan saya dapat 2021 ya. 2021 aja Kota Sentani itu radiasi mataharinya itu 43,66 watt kWh per meter persegi. Kota Jayapura lebih kecil justru ya, 39,54 kWh per meter persegi. Oke, nah
Saya coba buka peraturan baru ya. Jadi SNI tentang konservasi energi selubung bangunan atau TTV itu sudah ada yang terbaru tahun 2020 ya. Nomornya tetap sama nih, 6389 2020. Nah, pada SNI ini SNI ini sudah menyediakan tabel faktor radiasi matahari untuk semua kota, tapi tidak semua kota lah, kota-kota tertentu ya. Kalau di Papua itu ada 4 kota. Nah, sudah menyediakan data radiasi matahari. Nah, tapi kalau saya compare tadi data yang ada di ini dengan data tahun 2021 Kota Jayapura itu berbeda. Mana yang benar ya? Nanti coba kita diskusikan lagi dengan pihak BMKG atau pihak yang mau membuat SNI ini. Eh, Apalagi kalau mungkin kita bisa mengukur sendiri, bisa jadi ini beda. Ya. Saya yakin. Tapi nggak apa-apa, ini kan SNI ya, artinya dia mungkin ini dibuat tahun 2020, jadi mungkin untuk mempercepat atau membantu para arsitek untuk menilai, membuat perhitungan OTTV yang mungkin bisa dibantu. Dalam SNI yang lama, yang tahun 2011, itu data faktor radiasi matahari ini itu hanya mewakili aja untuk seluruh Indonesia, yaitu kota Jakarta. Nah, kemarin kita waktu melakukan simulasi OTTV ini, kita menggunakan faktor radiasi matahari atau SF ini dari data DKI Jakarta, karena SNI yang lama, tahun 2011. Nah, SNI baru, ini sudah hampir semua kota-kota besar dia sudah keluarkan oleh pemerintah, oleh negara. Jadi cukup membantu ya. Ini data-data radiasi matahari yang dari SNI. Nah, ini Jayapura nih. Jayapura ada. Nah, ini angkanya berbeda dengan tadi yang saya sampaikan dari data apa namanya BPS. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak usah memperdebatkan perbedaan ini, itu hal yang biasa karena eh, semua data iklim kalau kita ukur pun secara apa namanya kuantitatif dengan data sekunder pasti beda. Nah, tinggal tergantung yang mana kita menggunakan gitu loh. Nah, ini data temperatur lingkungan juga yang saya minta kemarin juga di Kabupaten Jayapura Sentani, itu temperatur udara lingkungan rata-rata tahun 2024 di kabupaten atau di kota Sentani itu 28 derajat Celcius. Nah, ini untuk kelembapan udara rata-rata 5 tahun terakhir 2020-2024 itu 78%, cukup tinggi. Nah, kita masuk ke langkah setelah kita memperoleh data-data lingkungan tadi, data-data klimatologi, kita lanjut ke pengenalan sedikit tentang alat perhitungan OTTV. Teman-teman nih, hunian saya ini di ujung bandara. Jadi kadang kalau anginnya cocok ke arah rumah saya, pesawatnya lewat dari atas rumah ini. Jadi agak berisik. Kita lanjut ya. Nah, OTTV ini, OTTV overall thermal transfer value ya. Ini dalam analisa simulasi OTTV ini ada 2 variabel output yang kita bisa peroleh, yaitu nilai OTTV dan nilai RTTV. Kalau OTTV itu nilai untuk eh, panas yang diterima oleh selubung bangunan. Ya, selubung itu ya dinding itu bisa dinding masif, dinding kaca, tergantung materialnya, struktur kolom dan lain-lain. Itu semua akan diterima atau akan dinilai apa namanya dalam simulasi, itulah yang dinamakannya nanti nilai OTTV. Nah, terus ada nilai RTTV itu khusus untuk atap ya. Nah, itu nanti coba saya share juga SNI terbaru buat teman-teman supaya bisa mempelajarinya. OTTV adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan gedung yang dikondisikan.
Jadi yang dikondisikan di sini adalah yang kita rancang. Jadi sebelum kita melakukan simulasi, kita itu si arsitek ini sudah bisa memperkirakan dalam rancangannya untuk menggunakan atau untuk mendesain fasad atau selubung bangunan itu dengan baik dan benar, ya. Jenis atap dia sudah harus bisa mengetahui atap-atap ini materialnya ini rendah transmisi panasnya atau bagaimana. Begitu juga dindingnya. Apakah dindingnya perlu dinding double double dinding atau kacanya perlu double kaca atau tidak? Apakah jendela kaca perlu ventilasi atau tidak? Ya kan? Tapi biasanya kalau untuk bangunan yang sudah ditetapkan untuk pendinginan aktif itu kita menghindari namanya ventilasi lagi. Karena ventilasi ini akan membuat kita jadi boros energi karena udara dingin dari luar akan mengalir dari dalam akan mengalir keluar, ya. Makanya dia harus ditutup semua. Jangan ada kebocoran-kebocoran pada dinding, pintu maupun apapun yang ada di dinding maupun di atap maupun plafon, ya. Kita harus protek, isolasi semua supaya dingin itu tidak keluar dari ruangan interior. RTTV suatu nilai ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk penutup atap, baik dengan atau tanpa atap transparan, skylight, ya. Atap itu bisa macam-macam, bisa atap transparan, bisa atap metalik, bisa atap bitumen, bisa beton dan lain-lain, ya. Itu nanti semua menjadi penilaian dalam simulasi OTTV dan RTTV. Nah, kriteria bangunan yang dapat menggunakan simulasi menggunakan analisis OTTV, RTTV, ya. Jadi simulasi OTTV RTTV ini bukan hanya bisa digunakan untuk perencanaan, tapi bisa juga dilakukan untuk mengevaluasi. Kalau teman-teman di sini ada ahli TPA SIMBG, dia bisa digunakan untuk SLF. Nah, variabel atau metode penilaiannya, metode penilaian SLF salah satunya itu adalah OTTV. Nah, kalau ada ahlinya pasti akan dia minta. Tapi kalau kita teman-teman atau ahli TPA-nya nggak ada yang ahli di situ, pasti dia tidak minta. Tapi kalau saya, ya untung aja ini belum ada SLF ya di Kota Jayapura maupun di Nabire, saya akan minta setiap bangunan yang akan di SLF, terutama bangunan-bangunan di atas 2 lantai ke atas, saya akan minta untuk dilakukan analisis OTTV, ya. Apalagi kalau bangunan tersebut menggunakan pendinginan aktif. Oke, adapun kriteria utama dan pada rancangan yang dapat menggunakan analisis OTTV adalah bangunan yang memiliki selubung bangunan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Pertama, berlaku hanya untuk komponen dinding dan atap pada bangunan gedung yang dikondisikan mempunyai sistem tata udara, ya. Jadi bangunan itu khusus yang akan kita rancang menggunakan sistem tata udara artifisial atau air condition. Kedua, bangunan yang memiliki selubung dan menggunakan sistem tata udara artifisial atau air condition. Oke. Ketiga, perpindahan termal menyeluruh untuk dinding masif ataupun kaca dan atap luar bangunan gedung. Dia tidak boleh melebihi nilai perpindahan termal menyeluruh yaitu 35 watt per meter persegi. Nah, ini di dalam SNI 35 watt meter persegi. Kalau di dalam yang sering dipakai oleh teman-teman nih di Jawa, Jakarta, mereka memakainya 45. Karena kalau tidak salah itu di DKI Jakarta sudah ada peraturan di sana yang mengizinkan bisa mencapai 45 watt per meter persegi. Jadi pemerintah kota DKI agak sedikit longgar ya. Dia tidak memaksa harus 35 watt, tapi masih bisa memberikan spare sampai 45. Jadi range-nya itu ya 45 ke bawah, ya. Nah, persamaan OTTV, nah ini ada di SNI ya. Nanti tinggal dibaca SNI-nya. Ini biasanya anak-anak arsitek agak rada-rada puyeng nih mau bicara tentang rumus-rumus nih. Nah, jadi OTTV itu adalah nilai perpindahan termal menyeluruh pada bidang luar yang memiliki arah atau orientasi tertentu. Satuannya watt per meter persegi ya. Terus ada nilai alfa atau
absorbansi radiasi matahari itu terhadap material ya, seberapa besar material menyerap radiasi matahari. Terus ada UV yaitu transmitten thermal, dinding tidak tembus cahaya. Ini juga ada satuannya watt per meter persegi Kelvin ya, bisa juga nanti derajat Celcius. Terus ada WWR, perbandingan luas jendela dan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan. Jadi kita harus menghitung berapa perbandingan luas jendela dan luas seluruh dinding masif ini. Nah, itu kita harus hitung. TDEX ini beda temperatur ekuivalen K, lihat ada tabelnya. SF ini adalah faktor radiasi matahari, itu tadi yang saya sampaikan di depan. Kita sudah ada datanya. Terus SC koefisien peneduh dan sistem penetrasi. Jadi dalam rancangan kita, walaupun nanti kita belum melakukan simulasi, tapi konsep-konsep penghindaran panas pada selubung bangunan, pada fasad, itu sudah harus kita gunakan. Jadi semakin kasar bangunan, semakin kasar selubung atau fasad bangunan, semakin memungkinkan nilai OTTV-nya rendah. Karena apa? Karena dinding kita masukkan semua ke dalam dengan adanya sirip-sirip, ya, struktur kah atau dinding, ya, bermain selubung, kekasaran pada selubung itu akan sangat baik ya untuk mengurangi tingkat nilai OTTV. Tapi kalau kita menggunakan konsep-konsep bangunan modern, ya polos, istilah ya arsitektur bugil lah namanya ya, polos, kaca, ya itu pasti ya, tidak ada toleransi itu untuk melakukan bangunan itu tidak pernah mau melakukan suatu strategi untuk menghindari atau mengurangi panas untuk menerpa dindingnya badannya. Ibaratnya manusia itu tidak punya cara untuk melindungi dirinya supaya tidak terkena radiasi matahari. Jadi dia ya polos-polos aja gitu, ya. Makanya manusia ada kalanya dia pakai topi, ada kalanya dia pakai penebalan payung ya. Nah, itu kan topi atau payung itu kan salah satu strategi penghindaran dari penghindaran manusia terhadap radiasi matahari. Nah, strategi-strategi seperti itu juga harus kita lakukan pada bangunan kita. Nanti pada saat kita simulasi, nanti akan ketahuan nilainya, kalaupun kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak terlalu banyak. Pasti ada dampaknya. Ya, jendela yang dimasukkan, struktur yang dimunculkan, ya, kaca itu kan berarti dilindungi. Dengan dimasukkannya dinding jendela ke dalam, agak masuk ke dalam, maka kita melindungi transmisi panas masuk melalui kaca. Paling gampang itu masuk melalui kaca daripada dinding masif. Jadi kaca-kaca ini kita harus masukkan ke dalam ke arah dalam daripada fasad. Oke, nah ini contoh ya. Contoh ini salah satu karya saya gedung BLPJJ yang saya menggunakan secondary skin, itu konsepnya sudah kita atur dari awal. Jadi tidak istilahnya kita hitung belakangan, kita hitung dari awal. Jadi bukan muncul tiba-tiba gitu loh ya. Nah, ini orientasi terhadap timur barat itu bangunannya seperti ini. Ya. Oke, dia timur barat. Jadi dia agak serong ya. Serong itu lebih kurang 30 derajat ya. Nah, ini kira-kira ruang atas selubung bangunannya. Nanti selubung bangunan yang kita ciptakan ini juga, ini nanti juga akan terkoreksi. Jadi bukan berarti ini sudah pasti panasnya kurang nih. Oh, belum tentu. Nanti ada metode untuk menganalisis. Kita arsitek juga harus sedikit cerdas, jangan pasrah nerima berapa nilai OTTV-nya. Oh, sudah di bawah 35. Oh, bukan begitu. Nanti kita harus mikirkan lagi, itu dari semua sisi itu berapa sih OTTV parsialnya, kita harus lihat di tiap bidang itu, di tiap sisi, nilai OTTV-nya itu berbeda-beda. Jadi kita harus pintar dalam menganalisis untuk mencari strategi supaya beban pendinginan tidak semua kita sama ratakan, bahwa semua harus sama
temperaturnya yang kita mau sediakan sekian. Enggak, itu berbeda-beda tergantung nanti OTTV parsial di tiap bidang itu nanti berapa gitu ya. Nah, jadi dalam simulasi apa namanya OTTV ini kita sudah coba merancang secondary skin ya. Kita sudah memperkirakan dan menduga bahwa kalau kita tidak membuat penyekat cahaya pada selubung atau secondary skin, pasti ini panasnya akan masuk banyak nih, gitu loh ya. Nah, jadi kita coba kita desain karena secondary skin ini kan bukan hanya cara atau strategi arsitek untuk menghindari selubungnya dari radiasi panas, tapi kita juga harus coba membuat elemen secondary skin ini bisa menjadi elemen estetika ya, menambah estetika. Jadi kebetulan kemarin kita coba membuat laser cutting ya dari ACP dengan menggunakan motif Papua. Ya, kita coba dan kita simulasi dan nilainya cukup masuk dalam perkiraan kita. Nah, ini cara metode kalkulasinya ya, tahapan-tahapan kerjanya nanti tinggal dibaca aja deh ya untuk melakukan simulasi. Nah, ini data yang kita masukkan dalam input solar faktornya ya, radiasi matahari. Kita buatnya ini kan kita masih menggunakan SNI 2011 ya, 6389 2011, di mana kita desain ini muncul pada 2019. Sementara SNI terbaru kan 2020. Jadi kita masih menggunakan SF-nya, solar faktornya masih menggunakan DKI. Karena SNI-nya mengatakan begitu. Jadi kita menggunakan data solar faktornya itu dari DKI Jakarta, sesuai SNI 2011 ya, tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Tideknya juga sudah ada standarnya, kita kasih masuk. Delta T-nya ditetapkan 5 derajat Celcius. Nah, ini analisa absorpsi materialnya. Nah, ini ini saya coba ambil dari SNI terbaru ya. Ini juga di SNI yang lama juga ada, tapi saya ambil yang baru aja. Nah, ini material-material kemampuan menyerap panas itu ada di sini. Dan ini nanti data-data ini kita input ke dalam aplikasi simulasi Ecotech Analysis ya. Nanti baca aja lebih banyak itu. Pokoknya SNI sekarang itu lebih lengkap, lebih banyak membantu. Bahkan perhitungan-perhitungannya itu OTTV itu, SNI OTTV ini secara numerik semua itu disampaikan. Bisa dihitung manual. Kalau bagi teman-teman nanti ada yang doyan dengan perhitungan numerik, silakan. Ada di dalam SNI itu. Bukunya pun ada. Ini kalau nggak salah kemarin saya juga di-share sama Prof. Sangker tadi, dosen saya, ini juga elemen struktur ya, dinding shear wall ya, shear wall untuk tangga proteksi kebakaran di daerah Tenggara. Jadi nilai OTTV di sisi daerah di fasa Tenggara itu cukup rendah. Itu dia tanpa secondary skin dia berapa ini? 25, dengan secondary skin dia turun menjadi sekitar 18,34. Jadi rendah di sini. Jadi yang tinggi itu di sini. Nah, artinya apa di sini? Artinya, ya kan? Nah, jadi artinya beban pendinginan di daerah ruang kerja di daerah ini. Jadi ini adalah ruang kantor ya, kantor BLPJJ ini kantor. Jadi beban pendinginan di daerah ini akan besar pastinya. Karena radiasi panas matahari cukup besar masuk, ya. Walaupun kami sudah desain secondary skin, ya. Nah, coba kami analisa lagi. Nah, ini. Nah, kami coba analisa apa yang menyebabkan kira-kira ini tetap tinggi ya di sini 47 ya. 47,11, maka di sini tadi yang saya bilang dia 18,34. Maka kami mencoba, tadinya kaca yang ada di dalam secondary, di balik secondary skin ini rata dinding.
Nah, akhirnya kami membuat suatu perubahan, ya, perubahan selubung di daerah barat daya ini. Kacanya kami masukkan. Jadi kolomnya ini kami perbesar menjadi bagian perlindungan radiasi matahari agar dinding kaca yang ada di dalam secondary skin ini bisa rendah dalam menerima panas. Paling tidak bisa mengurangi. Begitu. Makanya ada perubahan desain. Berikutnya kita masuk ke simulasi DKBIM klien. Nah, ini tahap apa sih hubungannya simulasi DKBIM klien ini yang dimiliki oleh vendor AC Daikin ini dengan simulasi OTTV. Jadi kemarin itu saya tuh pernah sedikit diskusi dengan teman. Teman saya ini cukup cukup punya nama sebenarnya. Tapi pertanyaannya ini memang sangat penting dan saya pun belum bisa menjawab sampai kemarin sebelum ikut pelatihan simulasi DKBIM klien yang milik vendor DC AC Daikin. Dia bilang begini, Pak, itu setelah Bapak hitung keluar nilai OTTV-nya, terus untuk penentuan jenis AC, penempatan AC, dan lain-lainnya, apakah Bapak sudah bisa tentukan dari data OTTV, dari nilai OTTV? Saya pikir-pikir ya paling nanti kalau saya pikir ya, tapi saya nggak sampaikan ke dia sih. Iya ya, eh, perlu memang suatu alat simulasi lagi untuk menentukan sistem pendinginan yang cocok, yang pas dengan kondisi atau nilai OTTV ini. Tapi ya sampai sekarang, sampai kemarin saya belum menemukannya, ya saya ya berusaha hanya mengikuti aturan saja. Dapat nilai OTTV sekian, ya wes. Nah paling tadi saya kaji lebih dalam untuk daerah mana pada selubung-selubung mana yang eh, memperoleh beban pendinginan yang akan memperoleh beban pendinginan besar kayak tadi di barat daya. Nah di situ nanti kita coba melakukan rekayasa dan kita coba lagi menentukan penataan sistem pendinginan di dalam ruang interior. Begitu. Nah, setelah saya belajar sedikit tentang simulasi DKBIM klien milik vendor ini, AC Daikin, saya melihat mempelajarinya kemarin, membreakdown dari buku manualnya, bahwa ternyata apa yang kita hitung di dalam simulasi OTTV digunakan di sini. Cuma kemarin teman-teman dari teman-teman dari Daikin, karena mereka mungkin juga tidak ada yang berlatar belakang mengetahui tentang simulasi OTTV ini, sehingga mereka nggak tahu nih data ini dapatnya dari mana, sehingga kemarin diperkirakan saja. Jadi setelah saya pelajari, wah nggak bisa, ini keberlanjutan dari simulasi OTTV. Data ini kita pakai di sini untuk menentukan sistem pendinginan gitu. Nah, apa-apa saja sih yang bagaimana sih cara merencanakan AC atau air condition pada simulasi DKBIM ini? Jadi, secara teori ada berapa metode ya yang dia gunakan, dan data-data yang kita input dari depan tadi itu akan kita pakai ulang di sini. Pertama adalah tentang informasi proyek dulu ya. Nah, untuk melakukan perhitungan beban panas pada bangunan gedung tersebut di atas, maka diperlukan beberapa informasi yang harus dimasukkan dalam aplikasi DKBIM klien. Pertama adalah jenis dan fungsi bangunan, itu harus jelas, ya. Kedua, lokasi bangunan, ini kaitannya dengan radiasi matahari tadi. Ketiga adalah jumlah lantai dan ketinggian antar lantai bangunan atau bangunan bawah tanah kalau ada. Keempat, jumlah lantai, ketinggian antar lantai bangunan atas tanah dan bawah tanah tadi ya. Ini atas tanah. Terus yang berikutnya, total luas lantai. Berikutnya, jenis dan temperatur peralatan penghasil panas. Ini pendingin dan pemanas, ini peralatan-peralatan apa yang kita gunakan dalam bangunan nanti ya. Terus kondisi iklim lokasi bangunan. Nah, tadi kita sudah ada datanya, tinggal kita masukkan. Terus detail aplikasi. Nah, ini nanti kita lanjut ke aplikasinya. Berikutnya, kedua, menetapkan nilai beban panas setiap bangunan, setiap ruangan. Apa aja itu? Menetapkan temperatur awal rencana pada bangunan baru,
atau menetapkan temperatur awal pada ruangan pada bangunan existing. Jadi kita bisa melakukan kajian juga sama dengan OTTV, DKBIM juga bisa melakukan simulasi untuk bangunan-bangunan existing ya, atau bangunan lama untuk menentukan atau mengevaluasi AC yang sementara digunakan atau baru mau akan digunakan. Berikutnya yang ketiga adalah menghitung dan menetapkan beban panas yang diterima setiap bulan secara terperinci. Ini dia minta setiap bulan nih melakukan simulasi OTTV ini. Tapi paling tidak ya kita sudah bisa lah mewakili yang dengan angka yang sama ya. Yang penting kita lakukan simulasi untuk mendapat nilai OTTV, RTTV. Nah ini akan digunakan dalam simulasi DKBIM klien tadi. Terus yang berikutnya beban panas yang dihasilkan oleh peralatan pendingin dan pemanas yang ada di setiap ruangan. Nah ini juga data-data ini mereka perlukan. Ya. Terus yang keempat penentuan kondisi untuk menghitung pasokan aliran udara dan air pada ruangan. Nah ini sudah masuk ke keahlian ahli-ahli mechanical engineering ya. Dia sudah menghitung secara sistem machinery system. Nah jadi ini ada gambarnya ya, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mengurangi beban pendinginan ruang interior, yaitu radiasi cahaya matahari dan perbedaan suhu, lingkungan, eksterior dan interior ini harus ada, harus diperhatikan, penetrasi suhu antar ruangan interior, yang berikutnya material selubung eksterior dan partisi interior bangunan gedung, peralatan elektronik pada bangunan pada interior, kapasitas pemakai, jumlah manusia. Nah, manusia juga nanti akan kita identifikasi dan proyeksi ini, ya. Manusia juga kan menghasilkan panas ya. Itu kalau nggak salah kemarin dalam pelatihan itu sekitar 100 setiap satu orang itu bisa menghasilkan panas itu estimasinya 100 sampai 120 ya. Kalau di buku sekolah saya baca sih tubuh manusia pada saat temperatur tinggi itu bisa setara dengan 100 watt. Nah, berikutnya ini yang kelima, penetapan sistem pengkondisian udara yang digunakan atas beban panas yang dihasilkan pada setiap ruangan dengan menambah beberapa variabel, yaitu, nah ini dia, pilihan jenis AC yang akan digunakan. Ini nanti kita estimasi dulu, AC yang akan kita gunakan itu sudah pas atau tidak. Terus perhitungan otomatis laju aliran udara, perhitungan otomatis beban udara luar ruangan, jenis bangunan berlantai banyak atau berlantai satu, nama ruangan, waktu pelayanan, ya, mengatur kembali ketinggian ruangan, perhitungan volume ruangan, luas kali tinggi, jumlah orang yang menggunakan ruangan. Nah ini gambar-gambarnya nih, ini peralatan-peralatan juga diperhitungkan nanti apa saja isi peralatan kita, mungkin komputer, mungkin UPS dan lain-lain, itu beban pendinginan beda ya, apalagi ruang server, ruang UPS ini panasnya cukup tinggi ya, mesin ya dalam ruangan ber-AC itu khusus dia. Terus, nah ini radiasi matahari juga jadi pertimbangan, panas yang disebabkan dari atap, panas yang disebabkan dari dinding kaca, panas yang disebabkan dari bolong-bolong tadi. Jadi ruangan ber-AC itu harus bebas dari namanya kebocoran terhadap ruang lingkungan luar. Karena itu akan membuat beban pendinginan jadi besar dan boros energi apabila banyak bolong-bolong di dalam ruang interior kita. Jadi harus diisolasi semua. Nah, berikutnya nih, yang terakhir nih, penentuan material bangunan. Ya. Nah, ini juga masuk nih. Ini dalam simulasi OTTV kita sudah tentukan barang-barang ini. Jadi nanti sudah gampang dalam menentukan ini dalam simulasi DKBIM klien, data-data kita sudah ada di analisis OTTV, tinggal kita masukkan ya. Pertama materialnya yaitu material yang kita harus perhatikan yaitu adalah material struktur bangunan ya. Yaitu pertama tipe jenis atau material bangunan ya. Pertama tipe jenis warna atap, tipe dan ketebalan dan warna dinding luar, tipe ketebalan dan warna dinding dalam, tipe ketebalan warna jendela kaca tunggal atau kaca ganda, tipe dan ketebalan lantai. Yang berikutnya detail ruangan. Identitas ruangan dan sistem pendinginannya harus diperhatikan. Temperatur ruangan yang diinginkan pada musim dingin dan musim
Nah, ini nanti kita ada semacam ini namanya simulasi ya. Kita akan mencoba beberapa pendekatan dulu. Nanti kalaupun kurang, nanti kita akan simulasi lagi sampai hasilnya memenuhi syarat teknis. Nah, terus jenis sistem bukaan jendela ya. Nah, ini juga jenis sistem bukaan jendela ini yang menyebabkan banyak kebocoran-kebocoran nih di jendela ini. Terus jenis skylight-nya kalau ada, ini juga penyebab panas juga bisa masuk ke dalam ruangan, kebocoran juga bisa terjadi di skylight ini. Sistem sambungan konstruksi skylight-nya nanti. Terus berikutnya faktor keamanan, perhatikan volume udara segar yang dibutuhkan, kondisi asupan udara segar, efisiensi pertukaran untuk HRV, dan orientasi bangunan. Berikutnya hasil perhitungan. Nah, dari hasil perhitungan yang dari DKBIM ini nanti akan apa yang kita mau tujuan dari perhitungan kita ini apa sih? Pertama, kita untuk mengetahui kondisi temperatur ruangan pada musim panas dan dingin yang ideal. Kedua, mengetahui spesifikasi teknis fungsi ruangan, luas lantai, tinggi plafon, tinggi lantai. Yang ketiga, mengetahui laju aliran udara celah atau infiltrasi, mengetahui beban panas dari pencahayaan artifisial pada ruang interior, mengetahui beban panas yang dihasilkan seluruh peralatan pada ruang interior, mengetahui beban panas tubuh yang dihasilkan berdasarkan total jumlah seluruh pemakai atau manusia, mengetahui asupan udara segar berdasarkan kondisi cuaca dan kualitas udara ruang luar berdasarkan parameter OAPU atau Outdoor Air Processing Unit atau parameter ISPU. Nah, dia minta lagi di sini nanti kita masukkan berapa ISPU untuk PM 2,5-nya ya. Nah, kita sudah dapat di awal. Catatan, perhitungan beban udara luar tidak terkait dengan perhitungan beban panas ya. Mengetahui beban udara luar ruang berdasarkan kondisi udara luar ruangan setelah perawatan ditentukan oleh ini perawatan maintenance. Perawatan AC, kondisi udara di luar ruangan pasca pemrosesan, efisiensi pertukaran untuk HRPS, efisiensi pertukaran suhu dan efisiensi panas total. Nah, ini saya kutip dari materinya. Ini saya ada 4 slide, ini saya kutip cukup sensasi ini dan perlu diperhatikan buat teman-teman. Ini menjadi catatan penting ya, bahwa konservasi energi pada bangunan gedung itu penggunaan energi paling besar itu dari air condition ya, sekitar 50 sampai 76%, 75%. Jadi itulah dampak dari penggunaan air condition. Jadi bangunan menggunakan AC pasti bangunan itu mahal ongkosnya, keekonomiannya tinggi. Jadi harus kita melakukan efisiensi konservasi energi sedapat mungkin supaya beban pendinginan kita itu relevan dengan penggunaan pembiayaan energi listriknya. Semakin efisien, semakin desain kita itu semakin mampu dia mengurangi beban pendinginan, maka semakin hematlah bangunan kita itu dalam menggunakan energi dan menggunakan uang ya. Terus ini ada 2 metode dalam pendinginan aktif ya dari Daikin ya, yaitu ada 2 sistem dia, ada 2 metode pendinginan aktif, yaitu satu pendinginan ekspansi langsung atau direct expansion dan pendinginan dengan ekspansi tidak langsung atau indirect expansion. Jadi apa beda dari kedua ini? Kedua ini bedanya adalah kalau direct expansion itu adalah ekspansi langsung, itu untuk AC-AC seperti yang kita lihat di lingkungan kita sehari-hari lah, seperti yang kita kenal dengan AC split ya, AC VRV. Nah, ini mereka ini ada terobosan nih dari Daikin nih, ini sekalian promosi juga sini. AC VRV ini sangat dalam perencanaan kita nanti mungkin ke depan nih arsitek-arsitek nih akan lebih gampang mengontrol ya penggunaan energi untuk ruangan-ruangan yang tidak kontinu menggunakan AC-nya gitu. Jadi dia hanya pada waktu-waktu tertentu, jadi dia bisa mengontrol lebih gampang dengan menggunakan
AC VRV ini, ya. Ini prinsipnya sama dengan AC split, cuma dia fan coil-nya bisa banyak, bisa sampai 65 fan coil kalau tidak salah. Nah, kalau AC indirect expansion ini AC menggunakan chiller ya, atau AC-AC sentral. Nanti menggunakan air dan ada yang menggunakan AHU. Nanti mudah-mudahan pasca dari diskusi kita hari ini untuk memperdalam tentang AC ini, saya harapkan mungkin ada sesi ketiga, yaitu untuk apa namanya, kita mempelajari tentang apa itu AC-AC direct expansion, bagaimana metode kerjanya, bagaimana menghitungnya, ya kan? Nah itu nanti vendor Daikin itu nanti akan bisa memberikan asupan buat kita arsitek supaya memahami bagaimana kita merencanakan sistem pendinginan aktif, walaupun ini ya mau nggak mau kita menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh vendor Daikin ya. Nah ini sistemnya ini nanti bisa dipelajarin ya. Prinsipnya hampir sama ya, cuma jaraknya yang ada jaraknya dekat, yang split ini jaraknya dekat, yang apa sistem sentral ini jaraknya pengelolaannya lebih agak jauh sedikit. Nah ini yang sistem direct langsung nih, ini AC split, AC multi S. Nah ini yang VRV ini. Nah, VRV ini yang bisa satu mesin nih, ini bisa kita gunakan beberapa fan coil macam-macam, bisa pakai AC kaset ya, AC kaset, AC ceiling maupun AC dinding ya. Nah ini ada juga AC-AC yang parsial yang satu-satu unit per unit, ada AC standing, AC kaset, ya, AC plafon, banyak nih. Ini yang direct expansion AC ya. Nah untuk yang pendalaman untuk yang sistem apa sentral nanti mungkin di sesi ya, saya mudah-mudahan panitia nanti bisa merespon untuk kita bisa apa menerima materi lagi dari Daikin, nanti mungkin bekerja sama dengan IAI apa IAI Gorontalo ya untuk membicarakan ini supaya lebih mantap lah untuk mengenal tentang bagaimana cara memilih AC, cara menghitung AC gitu ya dengan menggunakan aplikasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau sharing ini teman-teman kalau ada yang mau ditanya ya nanyanya jangan terlalu teoritis, praktis-praktis saja lah. Nanti kita coba diskusi, sama-sama kita belajar ya. Ini juga saya masih terus belajar dengan barang baru ini. Jadi sama-sama belajar lah kita. Mungkin demikian Pak Yuda. Terima kasih. Oh ya Pak. Terima kasih Pak, Pak Bernard. Untuk selanjutnya silakan para peserta untuk langsung bertanya atau silakan dicatat di anunya di sini. Ya, silakan Sementara aja. ada 3 yang bertanya Pak di awal. Bagaimana, ada pertanyaan dari Pak Alfredo. Bagaimana cara perhitungan OTTV jika dinding atau selubung bangunan menggunakan secondary skin? Ini pertanyaan dari Pak Alfredo. Cara perhitungan OTTV jika dinding atau selubung bangunan menggunakan secondary skin. Jadi gini Pak, inilah kalau kita menggunakan SNI perhitungan manual, mungkin kita agak sulit ya menggambarkannya ya. Makanya perlu namanya ada alat simulasi OTTV. Nah, metode perhitungannya itu kalau nanti Bapak mau pelajari untuk tahapan-tahapannya mungkin nanti bisa dasarnya ya, bisa dari SNI. Tapi alangkah baiknya gini Pak, Pak Yuda, kalau boleh nanti dibuat sesi pelatihan untuk menggunakan OTTV Pak. Oh siap Pak. Nah, saya rekomendasi tutornya yang mengerti dan memahami. Saya juga kemarin itu belajar di Bandung ya. Itu Pak Zain ya, Ismail Zain, dan dia luar biasa dalam memberikan bimbingan. Nah nanti
kalau kita mau diskusikan di sini panjang itu Pak ceritanya, Pak. Iya, betul. Ya kan? Cukup kita bicara di sini. Kita harus bicara Iya, khusus, pegang komputer, pegang install aplikasinya, baru kita duduk. Karena kalau secondary skin itu kalau mau dihitung dengan manual menggunakan SNI sulit Pak. Dia harus menggunakan pemodelan. Begitu Pak. Kalau oh nanti gitu ya. nanti mau belajar sendiri boleh. Kemarin ada satu teman dari Aceh ya, Mbak Nurlela kalau nggak salah, dia sempat mempelajari ekotek analisis ya. Dia menggunakan ekotek analisis dan dia bertanya dan saya memberikan program aplikasinya, saya kirim berikut dengan buku manualnya. Kalau mau, nanti saya bagi. Nanti coba sambil dipelajari, Pak. Nanti saya bagi. Nanti dicatat aja, Pak. Bapak itu nanti saya kirim ke Pak Yuda atau ke Pak Yudi. Nanti saya kirim nanti buku manualnya, cara menggunakannya dan aplikasinya. Saya Oh, kirim. siap Pak, siap. Oke. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak Alfredo? Itu tadi nanti akan dikirimkan, akan di-share juga di sini. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nurlaila Latifah dari ITENAS. Bagaimana bila tipe ketebalan dan warna dari atap, dinding dan lantai beragam dan tidak ada yang dominan secara signifikan? Nanti Masuk. gini, Pak. Ya. Dalam izin saya jawab. Nanti kalau dalam apa namanya di SNI atau di materi saya juga tadi ada tentang penggunaan material ya, kemampuan material menyerap panas itu pada selubung bangunan semua ada Pak, pada atap juga ada. Nah, ini kan berandai-andai nih. Apakah semua material atap, apakah semua material dinding itu sudah tercatat oleh SNI? Kalau belum bagaimana? Kalau belum, mau tidak mau, ya ini taktisnya ya. Sebagai seorang arsitek, analisis, ya kita harus coba menggunakan kira-kira dari material yang tersedia di dalam SNI itu, mana yang paling dekat material jenisnya sama gitu loh. Nanti kita tentukan berdasarkan itu, Pak. Itu SNI yang terbaru, Pak, sudah tersedia semua, Pak. Udah lebih enak. Dulu saya waktu 2011 tuh, aduh, masih cari-cari, Pak. Itu udah Iya. lebih enak itu. Nah, Iya. demikian. Nanti kalau untuk material kaca, ya, itu kaca nanti apa namanya eh, itu biasanya lebih bagus gini. Kadang-kala kan kita menggunakan kaca laminated ya, kaca laminated itu material dari setiap merek-merek kaca itu beda-beda Pak, kemampuan itunya menyerap panasnya. Jadi kayak Panasap ya, itu nanti tiap-tiap merek kaca itu punya spesifikasi terhadap itu Pak. Nanti bisa di searching di internet juga bisa, atau kalau kita mau minta ke pabriknya juga akan panjang ceritanya Pak. Tapi biasanya ada bisa kita searching itu Pak. Kalau misalnya saya juga ada sih koleksinya Pak. Untuk material kaca itu dia saya punya juga. Nanti kalaupun perlu nanti saya kasih juga boleh sama Mbak Nurlela lah. Kalau untuk kaca, kalau dinding kan standar aja kita Pak. Batu bata, kalau di Papua namanya batu tela, ya kan? Ada batu hebel, ya kan?